السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, ada beberapa ayat terakhir dari surat Al-Hujurat yang baik kita fahami, kita ketahui agar menjadi ilmu buat kita. Sudah kita baca ayat 12 dari surat Al-Hujurat. Ayat 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang beriman, jauhilah kebanyakan dari persangkaan. Artinya janganlah kita itu mudah untuk bersangka. Mengapa? Inna ba'dadh-dhanni itsm. Karena ada sebagian dari dhon itu isinya dosa. Gitu ya. Karena artinya dhon itu sebenarnya menunjukkan siapa diri kita. Kalau kita itu orang baik, pasti selalu bersangka baik pada semua orang. Jadi dhon itu sendiri sebenarnya orang lain tidak tahu, tapi itu indikator buat diri kita. Dhon itu indikator buat diri kita. Apakah kita itu baik atau tidak? Kalau kita itu baik, pasti kita itu bersangka baik. Dan bersangka baik itu tidak hanya kepada manusia, kepada diri kita. Kepada diri kita pun, kepada diri kita pun kita harus bersangka baik pada diri kita. Kalau kita mau berusaha berbuat sesuatu misalnya, lalu kita itu mengatakan, ya saya kok rasanya tidak bisa berbuat itu. Ya tidak bisa. Saya itu rasanya kok tidak bisa berbuat itu. Katanya orang-orang saya itu bodoh. Saya lihat-lihat betul juga lah. Begitu ya. Akhirnya waktu saya berbuat sesuatu, saya sudah semangat, lalu orang-orang mengatakan Anda tidak bisa, Anda tidak punya ilmu. Saya pikir-pikir betul juga. Jadi bagaimana? Tidak jadi berbuat apa-apa. Begitu ya. Anda tidak punya apa-apa kok, Anda tidak bisa apa-apa. Akhirnya saya pikir-pikir benar juga. Apa yang terjadi? Tidak berbuat kita. Sudah berbuat. Karena kita sudah memasang hal yang jelek pada diri kita. Padahal kalau kita itu mau bersangka baik pada diri kita sendiri, mulai dari diri kita sendiri, untuk diri kita pun kita beruntung. Saya ini orang yang punya potensi untuk jadi orang baik misalnya. Loh kenapa kok saya bersangka baik? Allah Ta'ala mengatakan wa ahsin kama ahsana Allah ilaik. Nah, itu nasihat seseorang kepada gurun. Wa ahsin kama ahsana Allah ilaik. Kamu yang baik, jangan sombong. Sebagaimana Allah Ta'ala baik pada kamu. Allah Ta'ala memberi kamu rezeki. Kenapa kok kamu menyombongkan dirimu dengan rezeki itu? Nah, jangan. Gitu ya, jangan. Nah, jadi ini harus kita pahami. Hendaknya kita itu selalu berpikir yang baik. Nah,
Begitu ya. Hendaknya kita tuh selalu optimisme terhadap diri kita, sehingga kepada orang lain pun juga begitu. Nah, kita misalnya melihat ada seseorang yang kita lihat, gitu ya, jelas orang itu tidak punya potensi bahkan jadi orang baik, maksiat terus. Nah, apakah Allah Ta'ala bisa merubah dia? Bisa. Apakah Allah Ta'ala itu bisa merahmati dia? Bisa lah, iya. Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bisa merahmati dia, kenapa kok kita doakan jelek? Nah, gitu ya. Anda kepingin dia masuk neraka? Tidak lah, ya. Kita tidak kepingin dia masuk neraka. Kita doakan yang baik. Kalau kita mendoakan yang baik kepada saudara kita, malaikat mengatakan amin, amin. Dan buat kamu seperti itulah. Ini harus kita bersangka baik pada diri kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada teman kita. Lah, penting bersangka baik itu awal dari semua kebaikan. Kalau awalnya saja sudah tidak ada persangkaan baik, lalu bagaimana selanjutnya? Selanjutnya bagaimana? Saya ini rasanya kalau mau masak itu kok rasanya dah enak ya dah enak hasilnya. Tapi kalau kita bilang saya itu bisa kok masak enak. Saya itu kok rasanya bisa sembuh, saya bisa sembuh. Tapi kalau saya kok rasanya sudah ke dokter itu tidak bisa menyembuhkan saya. Dokter tidak bisa menyembuhkan saya. Kenapa? Kesembuhan bukan dari dokter, dari Allah Ta'ala. Bersangkalah yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ana gitu ya, inda dhanni abdi bi. Gitu ya, saya itu tergantung dari persangkaan hamba saya kepada saya lah. Saya itu tergantung dari persangkaan hamba saya kepada saya. Artinya kalau kita balik, untuk apa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu berbuat baik kepada orang yang tidak bersangka baik? Kenapa? Tidak ada hasilnya, tidak ada gunanya. Orang misalnya dia bersangka, saya kok menduga saya itu tidak sembuh. Waktu dia sembuh, tidak bahagia dia, tidak bahagia dia. Gitu ya, kok rasanya tidak beres itu. Saya itu mestinya sakit jadi sembuh. Kenapa kok jadi sembuh? Jadi dia itu bukannya bahagia. Yang disebut nikmat itu bahagia. Yang disebut nikmat itu bahagia loh. Gampang loh nikmat itu. Nikmat itu gampang sebenarnya. Nikmat itu gampang. Nikmat itu bahagia. Gitu ya. Nikmat itu bahagia. Begitu kita bahagia, selesai. Sudah sampai tujuannya. Tujuannya bahagia. Tujuannya bahagia. Orang ini sudah dikasih kesembuhan, tapi dia tidak bahagia. Menurut dia yang betul, tetap sakit. Apa jiwanya sakit? Jiwanya sakit. Jadi badannya sakit lah. Sebaliknya ada orang yang badannya sakit katakan. Ya sudah, hanya pada badannya saja, jiwanya tidak ikut sakit. Anda kok tidak susah ya? Saya itu kalau saya itu tidak bersangka baik kepada Allah Ta'ala, bahaya lah. Ya apa manfaatnya Anda sakit loh? Saya diberi sakit oleh Allah Ta'ala. Dengan sakit saya mengharap kesembuhan pada Allah Ta'ala. Saya dengan diberi sakit, saya dengan sakit itu saya mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Coba saya dikasih sembuh, tidak mengharap apapun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya diberi sakit, di samping saya diampuni lah, di samping saya diampuni dan sebagainya lah. Mungkin dengan sakit saya bisa istirahat. Banyak manfaat yang saya dapatkan dari sakit. Yang melihat bahwa sakit itu suatu kesalahan, suatu kerugian, ya itu hasilnya. Tapi kalau orang itu melihat enggak, saya dengan sakit ini saya semakin mengharap pada Allah Ta'ala, saya semakin dekat kepada Allah Ta'ala. Gitu ya. Alhamdulillah, saya sakit, saya bisa berobat. Bayangkan kalau saya sakit dan tidak bisa berobat, begitu loh. Jadi ini yang mesti kita pahami. Ini kalimat yang mesti kita berikan kepada orang yang sakit. Ada orang sakit misalnya, alhamdulillah ya, Anda ini sakit bisa berobat. Coba misalnya Anda sakit tidak bisa berobat, bagaimana? Jadi jangan kita dukung. Dia mengeluh, jangan kita dukung. Jangan kita dukung. Saya itu sakit, alhamdulillah. Saya tanya, Anda bisa berobat? Oh iya, iya.
bisa berobat. Itu sudah suatu kenikmatan. Ada orang sakit tidak bisa berobat, tapi saya kan belum sembuh loh. Itu bukan urusannya dokter, itu Allah Ta'ala. Dokter dengan ilmunya, Anda sakit ini, obatnya ini, begitu. Adapun kesembuhan itu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Anda kenapa sih kalau sembuh mau apa Anda? Anda mau apa? Ya kalau saya sembuh, saya mau bahagia. Ya sudah bahagia sekarang, kenapa? Nah, begitu ya. Anda bahagia sekarang, selesai. Betul. Tapi tubuh saya sakit, biarkan tubuh ini sakit. Nah, gitu ya. Hanya pada tubuh saja, tidak pada jiwa. Baik, saya tanya sekarang, kalau Anda sehat wal afiat, lalu Anda disakiti hati orang oleh seseorang, Anda bahagia? Nah, ada nafsu makan, Itu ya, saya tidak enak loh orang disakiti hati itu. Orang disakiti hati itu tidak enak. Makan tidak nafsu lah, gitu ya. Dan hampir sama dengan orang sakit badannya, hampir sama, gitu ya. Tidak nafsu makan, tidak enak. Sudah kepingin makan saya, hati saya disakiti lah. Jadi yang penting itu jiwa ini yang baik. Jangan kita selalu menumbuhkan hal-hal yang jelek. Di antaranya adalah bersangka yang jelek. Hati-hati loh, kalau kita bersangka jelek pada seseorang, itu sebenarnya yaitulah diri kita. Gitu ya. Itu adalah diri kita. Misalnya saya kasih contoh, misalnya ada orang datang pada kita, orang ini belum tentu berkata benar. Dia mau membuat kita bermusuhan dengan seseorang. Katanya si fulan ya, tadi itu saya dengar sendiri loh ya, dia itu bilang Anda itu goblok, Anda itu jahat. Nah, masa dia coba tapi enggak ngomong depan saya tadi, jelas yang ngomong Anda. Oh kalau begitu loh, begitu ya, artinya kan rame. Sebagaimana sudah kita baca pada ayat sebelumnya, Allah Ta'ala mengatakan pada ayat pada ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Orang bilang kalau datang orang fasik fatabayyanu, klarifikasi dulu. Loh, ini ceritanya ada orang yang disuruh oleh Rasulullah SAW mengambil zakat, lalu dia melihat kaum itu angkat pedangnya begini, dan riwayat mengatakan belum ketemu kaum tadi, cuma dia sudah suudzon, saya kan ada masalah dulu dengan dia sebelum masa jahiliyah. Ya, sebelum masa Islam, masa jahiliyah saya ada masalah. Jangan-jangan kalau saya kesana sekarang saya dibunuh lah. Kembali dia buat cerita. Ya Rasulullah, mereka tuh mau bunuh saya. Begini. Oh ya, Nabi kirim loh. Begitu. Bayangkan. Begitu ya. Jadi ini Nabi loh ya. Nabi bisa ditipu oleh orang semacam itu. Berangkat. Nah, Allah mengatakan antusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nah, kalian berbuat zalim, akhirnya kalian menyesal loh. Begitu. Coba misalnya yang tadi itu, masa dia mau gitu, ngomong gitu, dia bilang Anda begini. Oh, kalau sekarang lah. Akhirnya gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Benar-benar orang tadi itu bertindak kepada orang tadi. Ya, gitu, yang diberitahu bertindak jelek kepada orang yang dikatakan menghina. Terjadi permusuhan. Padahal itu tidak benar. Padahal itu tidak benar. Gitu ya. Itu tidak benar. Itu bisa terjadi. Jangan sampai kita menjadi orang yang semacam itu. Allah Taala mengatakan, gitu ya. Wa in ta'ifat ayat 9. Wa in ta'ifatani mu'mina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok kaum muslimin yang saling membunuh, aslihu itu artinya kita munculkan kebaikan keduanya. Kalian buat apa berkelahi? Apa sih, coba manfaatnya itu apa? Coba jelaskan. Nah, lah lihat, kelihatan sekarang tidak ada gunanya lah. Gitu ya, Anda baik, ini baik, buat apa berkelahi? Nah, tidak ada gunanya. Nah, kalau kalian itu bermain bola, dibayari dua-duanya. Nah, gitu ya, yang ini dibayari, yang kalah dibayari, yang menang dibayar. Main tinju, begitu ya, yang dipukul dan yang pukul dapat uang. Lah kan dapat apa? Nah, begitu ya, dapat apa? Lah, tidak ada gunanya lah. Mengapa? Ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum. Nah, karena orang beriman itu bersaudara. Gitu ya. Kenapa? Karena punya iman. Punya iman kenapa? Punya iman yakin akan balasan dari Allah Ta'ala. Kembalinya mereka itu ikhwah itu karena Allah Ta'ala. Karena mereka saling mencintai. Orang kafir tidak bisa. Makanya orang kafir selalu membuat perjanjian.
tertulis tidak boleh saling tidak boleh. Waktu Jerman mulai masuk ke Polandia, Ceko, orang Inggris ketakutan. Berangkat Perdana Menterinya ke Jerman. Oleh Jerman dikasih surat, kamu tidak akan saya serang. Nah, lalu dikibarkan gini kertasnya oleh Perdana Menteri Inggris, tidak akan nyerang kita. Sebentar lagi Jermannya nyerang Inggris. Nah, berbohong. Orang kafir itu begitu. Dengan Rusia juga begitu. Dengan Rusia perjanjian damai, tidak akan diserang. Hanya Jermannya masuk Rusia perang lah. Orang kafir itu biasa, biasa mereka saling menyerang, saling membantai. Itu biasa, makanya orang kafir tidak akan percaya dengan orang kafir yang lain lah. Tidak akan percaya dia. Kalau kepada orang beriman, percaya dia. Orang beriman percaya. Ada orang kafir sama kafir, tidak percaya dia. Nah, begitu ya. Orang kafir jangankan mereka tidak percaya, tidak mau tunduk, gitu ya. Mana ada orang beriman misalnya melawan negara kesatuan ya, bukan melawan kekuasaan, tidak melawan negara kesatuan, tidak ada. Yang melawan negara kesatuan Indonesia itu ya orang kafir lah, melawan mengibarkan bendera. Orang Islam tidak mau. Kita dari dulu orang Islam mendukung negara kesatuan Republik Indonesia dari dulu, sejak awal didirikan negara ini mereka mendukung negara kesatuan. Nah, sebaliknya orang kafir tidak begitu. Nah, begitu ini harus kita pahami. Orang kafir, orang beriman selalu mendukung lah. Ini harus kita pahami, begitu ya. Baik. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Adapun orang makanya bertakwalah kepada Allah Taala, gitu ya, agar kalian itu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Baik. Baik. Kita kembali kepada ayat, gitu ya, kepada ayat 12, gitu ya. Wala tajassasu, gitu ya. Dan jangan mencari-cari hasil dari zon tadi, cari-cari kejelekan. Gitu ya. Hasil dari zon cari-cari kejelekan, gitu ya. Kalau sudah cari-cari kejelekan, wala yaghtab ba'dukum ba'dun, jangan ngerasani lah. Gitu ya, jangan ngerasani. Kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya, gitu ya. Jangan ngerasani, begitu ya. Nabi bersabda, gitu ya, pada suatu khutbah, gitu ya, dengan suara yang keras, ya ma'syar man amana bilisani wa lam yakhlusil iman fi qalbi. Wahai orang-orang yang sudah mengucapkan iman dengan lidahnya tapi belum sampai pada hatinya imannya, la tatabi'u auratal muslimin, jangan mencari-cari aurat orang muslim. Fa inna man tattabi'a auratal muslimin tattabi'allahu auratah hatta yafdahu. Siapa yang mencari aurat muslim, Allah Taala akan buka auratnya, gitu ya, walau fi jawfi baiti, meskipun di dalam rumahnya. Gitu ya, jangan. Jadi zon dihilangkan dulu agar tidak muncul tajassus, cari-cari. Kalau sudah ketemu, tidak ketemu dibuat-buat mungkin. Ya tetap ghibah. Memunculkan, gitu ya, aibnya orang beriman. Allah berfirman, gitu ya, ayuhibbu ahadukum ayyakul lahma akhi maitan fakarihtumu. Maukah salah seorang dari kalian itu yang makan daging bangkai dari sahabatnya? Loh, kok daging bangkai? Bukan daging maitan ya, bukan mayit, maitan. Nah, kalau mayit itu masih hidup orangnya. Innaka mayyit wa innahum mayyitun. Nah, innaka mayyit wa innahum mayyitun. Engkau ya Rasul akan mati dan mereka akan mati. Nah, innaka mayyit wa innahum mayyitun. Nah, tapi kalau mayit tidak, mayitah itu artinya bangkai, sudah mati. Nah, kalau sudah mati, ya sudah dimatikan. Tadi kan sudah hidup orangnya, masih hidup orangnya. Dimatikan dengan pembunuhan karakter. Orangnya hidup dengan segala macam kebaikan, dimatikan. Alah, orang itu apa, banyak kekurangannya kok, banyak dosanya kok lah, dimatikan dengan ucapan yang jelek tadi. Orang itu apalah, itulah. Sebelumnya kita itu bersangka baik, artinya orang itu hidup dalam jiwa kita. Sekarang jadi mati orang tadi. Orangnya ada, tapi mati sudah. Karena kita matikan. Orang itu apa? Oh, dia itu begini, mati dia. Orangnya hidup, tapi mati. Mayit itu orangnya masih, gitu ya, bangkai. Kalau mayit ada syaddanya, orangnya masih hidup. Kalau mayit bangkai lah.
kalian mau tak makan daging bangkai saudara kalian? Loh, kok sudah mati? Kalian yang mematikan dengan membuka aibnya. Fakarihtumu, tidak mau kalian loh. Kok tidak mau, kenapa? Kan enak. Kan kita yang membunuh penampakan dia yang bagus itu kita bunuh. Penampilan dia yang bagus kita bunuh. Setelah kita bunuh kita nikmati. Mau tidak nikmati? Tidak mau lah. Apa kita membunuh karakter seseorang? Wattaqullah, takutlah kepada Allah Taala. Innallaha tawwabur rahim. Allah Taala tawwab. Kalau kan dia berdosa, Allah Taala juga tawwab. Kalian berdosa, Allah Taala juga tawwab. Rahim, Allah Taala menyayanglah. Orang pintar itu orang yang mencari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu orang pintar namanya. Gitu ya. Orang pintar itu orang yang mau mencari rahmatnya Allah Taala. Pintar dia, teman, mencari murka yang Allah, cari rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dia kalau dirahmati bahagia. Baik, ayat 13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wahai manusia, kami menjadikan kalian itu laki dan perempuan. Pertama kata-kata khalaqa ya, khalaqa pertama kami. Kemudian setelah khalaqa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Kalian dijadikan syu'ub dan qabail. Syu'ub itu kelompok besar, gitu ya. Qabail lebih kecil. Syu'ub itu sya'ab itu besar. Qabilah bagian dari sya'ab. Qabilah itu bagian dari sya'ab. Untuk apa? Lita'arafu. Baik. Laki dan perempuan, Allah mengatakan khalaqnakum, sejak awal orang itu sudah ada jenis kelaminnya. Nah, tahu dokternya tahu, gitu ya, bahwa nanti ini kelihatannya di fotonya laki-laki, kelihatannya di fotonya perempuan. Sejak awal dia itu diproses oleh Allah, dibentuk sebagai laki atau perempuan. Tapi kalau ja'ala tidak, sudah ada, muncullah. Mana ada orang bisa tahu etnis, gitu ya? Dokter ya, ini ada saya bawa orang perempuan yang saya tutup wajahnya. Dokter harus bisa menduga, menilai ini orang Jerman, gitu ya, apa orang Indonesia, gitu ya, apa orang India atau dari mana? Loh ya, tidak tahu saya. Lah, begitu ya. Tidak ada ilmu yang bisa menduga. Dokter, kamu kan punya alat, punya ilmu. Coba pastikan di dalam perutnya orang perempuan ini siapa? Ditutup perempuan wajahnya. Supaya dia tahu etnis apa dalam perutnya orang ini. Tidak tahu saya. Kalau laki perempuan, ya saya mungkin bisa tahu. Besar kemungkinan yang saya tahu. Ini laki, ini perempuan dari gambarnya. Tapi kalau dari fotonya saya tidak tahu etnis apa, saya tidak tahu. Setelah keluar lah baru, oh orang ini tes DNA bahkan. Gitu ya, anak ini etnisnya ini, ya misalnya lah. Gitu ya. Untuk apa? Lita'aruf. Lita'aruf itu artinya apa? Saling mengenal kelebihan satu sama lain. Nah, lita'arufu itu saling mengenal, memahami, mempelajari kelebihan satu sama lain. Orang perempuan belajar kelebihannya orang laki, orang laki belajar kelebihannya orang perempuan. Harus belajar, begitu ya, harus belajar. Jangan orang bayangkan misalnya nih, rumah itu laki semua misalnya, atau perempuan semua. Ada ilmu yang bisa didapat? Tidak ada. Tapi kalau di dalam rumah itu, gitu ya, ada istri misalnya, yang baru kawin dia, si suami belajar cara berpikirnya perempuan itu bagaimana sih? Saya punya ibu, saya punya saudara perempuan, tetapi kalau sebagai istri belum. Nah, taunya wataknya kalau dia sudah sebagai istri. Orang-orang juga begitu, punya bapak, punya saudara laki, tapi dia menjadi lebih tahu wataknya orang laki waktu dia kawin. Nah, kalau tahu kenapa? Dipelajari. Ada sisi baiknya dari semuanya. Laki perempuan. Kalau etnis sama. Mana ada etnis yang betul-betul mereka itu punya segala kemampuan? Tidak bisa. Begitu ya. Mana ada etnis yang dia itu punya segala kemampuan? Nah, mana coba ini? Nah, tidak bisa. Begitu ya. Yang ini punya kelebihan ini. Nah, begitu ya. Suruh orang
gitu ya. Suruh orang Eropa buat batik misalnya, nggak bisa, nggak bisa. Suruh buat batik nggak bisa, suruh buat wayang nggak bisa, nah, gitu ya. Suruh masak ini nggak bisa, nah, begitu ya. Dari segi pakaian, ada orang kafir datang ke negara kita mengagumi budaya kita, baik itu budaya pakaiannya, gitu ya, budaya bahasanya dan segala macamnya. Nah, ada kelebihan. Nah, gitu ya. Kita juga belajar dari orang kafir, dari orang barat misalnya. Oh, caranya buat kapal itu begini, buat pesawat itu begini, mesin itu begini. Kita pelajari dari mereka. Nah, gitu ya. Tidak perlu satu sama lain saling merasa terhina, tidak perlu. Kenapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu dalam pandangan Allah Ta'ala yang bertakwa. Nah, gitu ya. Yang paling mulia bertakwa. Kenapa? Artinya yang paling, gitu ya, yang paling memuliakan Allah Ta'ala itu yang paling bertakwa, yang paling mulia. Gampangnya gitu saja. Bahasanya orang yang paling mulia adalah orang yang paling memuliakan Allah Ta'ala. Sudah begitu saja. Orang itu Allah Ta'ala diberi apapun, kalau tidak muliakan Allah Ta'ala, tidak ada gunanya, tidak ada mulianya. Nah, tidak ada mulianya dia. Diberi apapun Allah Ta'ala, kita sebagai apapun profesinya, kalau tidak muliakan Allah Ta'ala, tidak ada mulianya dia. Nah, kalau begitu, bisa begitu ya jelas dong. Yang menciptakan dia Allah Ta'ala, yang menciptakan dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gitu ya. Kenapa dia kok tidak tahu mulianya Allah Ta'ala? Nah, begitu ya. Apakah dia kalau dia lahir misalnya tanpa tangan misalnya bagaimana? Ada tangannya lah. Baik, ada tangannya. Kalau bisa digoyang bagaimana? Oh iya ya, ternyata ya. Begitu ya. Kalau tidak bisa digoyang bagaimana? Oh ternyata kesempurnaan ini dari Allah Ta'ala. Baik. Rezeki misalnya. Kalau ada rezeki bagaimana? Begitu ya. Orang kafir itu tidak tahu bahwa semua yang dia rasakan dari Allah Ta'ala. Tidak tahu syukur mereka. Nah, apa yang terjadi akibatnya? Mereka tidak bisa menggunakan kemampuan mereka untuk mentaati Allah Ta'ala. Nah, begitu ya. Penting loh itu. Penting loh. Ini barang yang penting ini. Tidak semua orang oleh Allah Ta'ala diberi kemampuan merasa mulia dengan iman Allah Ta'ala. Tidak semua orang. Hati-hati loh ya. Tidak semua orang. Jangan kita lalu membanggakan diri kita, meremehkan orang lain, atau kita membanggakan orang lain karena apanya. Hati-hati loh ya. Kalau kita itu membanggakan orang lain bukan karena ketakwaannya, hati-hati loh ya. Nanti kita kecipratan kekafirannya loh ya, kecipratan kesombongannya. Hati-hati lah. Gitu ya, ada orang gitu ya berbangga dengan kesombongan orang lain. Hati-hati. Nah, itu ceritanya waktu Qorun menunjukkan dirinya. Nah, gitu ya, ada yang berkata, ya wailana, gitu ya laitana, mithla ma utiya Qorun. Ya laitana, kata ada laita pertamanya. Ya laitana mithla ma utiya Qorun, innallaha hadzun azim. Coba kita diberi seperti Qorun, dia punya bagian yang besar. Qala alladziina utul ilma wailakum, celaka kamu. Celaka ya. Celaka kamu. Sawabullah khairan amana wa amila sholihan. Pahalanya Allah Ta'ala lebih baik buat orang yang beramal saleh. Celaka loh. Sekedar mengatakan coba saya diberi, bukan diberi kesombongan, tidak. Dia bukan kagum dengan sombongnya Qorun, dia kepingin hartanya Qorun, bukan sombongnya, tidak. Gitu ya. Itu sudah dikatakan wailakum, celaka kamu. Loh, kok bisa celaka? Kamu tidak ngerti bahwa pahala itu lebih baik loh. Begitu ya. Pahala itu lebih baik loh, begitu. Nah, begitu ya. Jangankan pahala, kesehatan lebih baik. Kok pahala? Kesehatan lebih baik. Begitu ya. Pahala itu lebih hebat lagi, kesehatan. Orang diberi harta segala macam berupa materi, tapi sakit dia. Buat apa? Kesehatan. Kita bisa berjalan, bisa makan segala macam loh. Bayangkan kalau misalnya, wah bagaimana nih saya ini kalau mau makan mesti disuntik dulu misalnya. Loh, bagaimana? Suntik insulin bagaimana? Nah, tidak boleh makan, atau misalnya ginjalnya rusak misalnya, tidak boleh minum, saya itu sedikit minumnya, tidak boleh banyak-banyak loh. Waduh, begitu ya. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari segala penyakit semacam itu. Nah, begitu ya. Itu penyakit ya, itu penderitaan itu lah. Jadi kita tahunya mahalnya sehat waktu kita melihat orang itu sakit loh. Itu saja. Jadi jangan kita kagum, terpukau dengan kenikmatan materi yang Allah Ta'ala berikan kepada seseorang. Jangan.
Kita terpukul gitu ya. Dengan apa? Dengan ketakwaannya. Orang itu bagus sekali ya. Alhamdulillah dia bisa banyak beramal soleh, banyak membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, banyak berzikir. Yang pertama, banyak bersedekah. Dua hal, dua hasad. Tidak boleh hasad kecuali pada dua hal. Pertama, orang yang diberi harta dan dia menggunakannya untuk cari Allah Ta'ala. Yang kedua, diberi ilmu dan dia menggunakan ilmu untuk cari Allah Ta'ala. Dua hal, harta atau ilmu. Sedekah atau ilmu. Dengan hartanya dapat pahala dia, dengan ilmunya dapat pahala dia. Begitu. Ini yang mesti kita paham. Jangan kita kagum dengan orang itu memiliki apa? Dia belum memiliki rahmat Allah Ta'ala, belum dia. Kalau sudah jadi amal, barulah. Mana amila sholihan fil nafsi. Siapa yang beramal soleh untuk dia kembali. Wa man asa fa'alaiha. Siapa yang berjahat, dosa buat dia. Begitu ya. Suatu kerugian, gitu ya. Suatu kerugian buat orang yang tidak menggunakan rezeki menjadi suatu pahala. Gitu ya. Makanya Nabi bersabda pada suatu riwayat Muslim, gitu ya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah Subhanahu wa taala itu tidak, gitu ya, melihat pada bentuk kalian, harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Lihat hati kalian dan perbuatan kalian. Gitu ya. Artinya melihat itu artinya oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya, mau dibayar, dikasih pahala. Yang dinilai, yang mau dibayar dengan pahala itu ya hati kita dan perbuatan kita. Gitu ya. Hati kita dan perbuatan kita. Hatinya baik, jadi amal soleh. Kalau hatinya jelek, meskipun amalnya kelihatannya bagus, tidak diterima. Riya tidak diterima. Gitu ya. Berbuat karena Allah Ta'ala, super bagus dalam mata manusia, tapi bukan Allah Ta'ala, tidak diterima. Begitu ya. Harus karena Allah Ta'ala. Sebaliknya, gitu ya. Kalau seseorang itu berbuat niatnya mungkin baik, tetapi caranya tidak yang dicontohkan Nabi, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Gitu. Penting ini harus kita pahami. Gitu ya. Hendaknya kita gitu ya. Hendaknya kita tahu apa yang mesti kita kerjakan agar menjadi pahala buat kita. Ya. Nabi bersabda, gitu ya. Ya, selanjutkan beliau bersabda, inna ansabakum hadhihi laysat bimasabbah ala ahad. Kalian itu diberi nasab bukan saling menghina. Kullukum banu Adam, gitu ya. Sekalian itu banu Adam, gitu ya. Laisa, gitu ya, li ahadin ala ahadin fadlun illa bidinin wa taqwa. Tidak ada kelebihan satu dari yang lain kecuali agama dan ketakwaannya. Begitu ya. Tidak ada kelebihan yang lain kecuali dengan ketakwaannya. Gitu. Jadi kelebihan seseorang itu, gitu ya, tidak akan muncul. Saya balik sekarang, gitu ya, saya balik. Ternyata yang saya lihat dari hal ini, ketakwaan seseorang, suatu etnis atau seseorang tidak muncul kalau tidak takwa dia. Begitu ya. Kalau ada suatu etnis, gitu ya, punya kelebihan sebenarnya, tapi tidak bertakwa, tidak muncul kelebihannya. Tidak muncul. Kenapa? Tidak bertakwa dia. Yang muncul jahatnya, jeleknya. Begitu ya. Jadi suatu etnis itu jadi bagus kalau dia takut pada Allah Ta'ala lah. Gitu ya. Etnis apapun, gitu ya, kulit hitam, kulit putih, kulit kuning, kulit merah. Kalau etnis itu tidak bertakwa pada Allah Ta'ala, tidak muncul kelebihannya. Kapan munculnya? Waktu dia takut pada Allah Ta'ala, muncul kelebihannya. Kelebihannya muncul. Begitu ya, kelebihannya muncul. Sebagaimana terjadi kepada para pejuang di negeri kita, gitu ya, bisa mengalahkan, gitu ya, orang kulit putih yang datang ke sini. Bisa berjuang dia. Mengapa? Muncul. Kebaikannya muncul. Sebaliknya penjajah yang kafir, kejelekannya yang muncul. Padahal mereka bisa buat tank, bisa buat segala macam, pintar, bisa buat hal yang fisik, bisa buat jembatan, bisa buat ini. Tapi ternyata kerjaannya merusak, memperbudak orang. Baik, bagus itu benar. Salah, tidak betul lah. Begitu ya, tidak betul lah. Jadi kehebatannya suatu etnis itu menjadi hilang kalau dia ada bertakwa, yaitu kafir.
Kelebihannya suatu entitas menjadi muncul, hebat kalau dia bertakwa, beriman. Loh, itu saja, itu saja. Jadi bagaimanapun orang kafir itu dia hebat karena tidak bertakwa. Ya minum khamr dia, minum khamr, makan babi. Nah, begitu ya. Begitu ada satu jenis virus langsung kena, negara kena semua. Loh, apa ini? Nah, begitu ya, langsung kena semua. Loh, Anda kok tidak kena yang sholat? Harus kena Anda ini. Loh, ada apa? Nah, biarkan yang kafir yang kena. Nah, kenapa kok orang beriman harus suruh kena sekali? Biarkan yang kafir kena. Nah, Allah Ta'ala melindungi orang beriman. Kok bisa melindungi? Jangan lupa, bacaan Al-Quran itu anti segala, anti susah, anti segala penyakit jiwa, anti segala penyakit yang zahir dan batin. Nah, kalau kita baca Al-Quran, penyakit yang batin susah semuanya hilang. Nah, yang zahir juga hilang. Nah, yang zahir juga hilang. Begitu ya. Kalau kita baca Al-Quran, sehat tubuh kita. Nah, begitu ya, sehat tubuh kita. Tapi disuarakan, disuarakan pelan-pelan. Itu obat. Nah, gitu ya. Suruh banyak-banyak baca Al-Quran. Kalau ada orang gitu ya, kena suatu virus saja, ayo baca Al-Quran. Ayo baca Al-Quran. Suruh baca Al-Quran dia. Mau saya buktikan, baca Al-Quran. Sembuh insyaAllah. Nah, begitu ya, sembuh insyaAllah. Asal dia membaca Al-Quran. Nah, begitu ya. Adapun umur itu indah Allah. Tidak ada virus pun banyak orang mati. Begitu ya. Jadi bukan soal virus, banyak orang mati karena kanker, jantung, liver loh. Banyak. Kenapa kok cuma virus saja yang disasar? Gitu ya. Memangnya orang kena jantung tidak mati? Banyak. Tanya dokter aja. Gitu ya. Kena kanker ya begitulah. Begitu ya. Ada yang paru-paru, ginjal dan sebagainya. Banyak. Nah, gitu ya. Itu yang harus kita pahami. Gitu ya. Baik. Nah, lalu ada selanjutnya yang juga menarik 14. Qalatil a'rabu amanna. Nah, orang-orang Badui, ya, gitu ya, mengatakan amanna. Allah Ta'ala jawab, qul lam tu'minu. Kalian itu belum beriman. Mengapa? Walakin qulu aslamna. Katakan saja kalian sudah masuk Islam. Sudah cukup, sudah bagus itu. Kok bisa begitu? Walamma yadkhul iman fi qulubikum. Karena belum masuk iman itu. Gitu ya, belum masuk. Sama dengan orang masuk fakultas kedokteran. Masuk langsung buka praktek. Loh, ya tidak bisa. Nyuntik tidak bisa kok. Tidak perlu nyuntik. Kasih obat, oh tidak bisa. Betul ya? Bukan dia saja yang salah, yang berobat yang salah. Tidak boleh. Betul ya? Tidak bisa. Masuk baru pertama sudah tidak bisa. Kenapa? Karena iman itu rasa. Iman itu rasa. Begitu ya? Skill, kemampuan iman itu. Gitu ya. Iman itu sama dengan orang belajar. Orang belajar itu saya tanya, disimpan di mana orang belajar itu? Di kepala, di otaknya. Makanya anak kecil diajari segala bisa dia. Nah, gitu ya. Diajari ini bisa cepat. Nah, baik. Gitu ya. Misalnya tidak pakai tenaga misalnya. Anak kecil diajarkan hafal Quran, belajar ini belajar bisa dia, belajar bahasa bisa. Karena otaknya sehat. Kalau kita ngajari orang dewasa seperti kita, suatu bahasa lama tidak bisa, bisanya itu lama. Begitu ya, atau bahkan diajari yang lainnya misalnya berupa misalnya ada anak umur 20 misalnya, umur 20 diajar main bola repot, mesti repot. Nah, ngajarnya itu 10 tahun sebelumnya, jadi ototnya terbentuk dengan bagus. Nah, ditambah lagi kepalanya. Nah, kalau kita punya kemampuan, kita punya kemampuan sesuatu itu disimpan di kepala kita. Nah, begitu ya, disimpan di kepala kita. Makanya kalau kepalanya ada masalah, kemampuan itu hilang, kemampuan fisik dan mengingat hilang dua-duanya. Nah, begitu ya. Tiba-tiba dia tidak bisa ngangkat misalnya, tiba-tiba dia lupa sesuatu lah. Karena semuanya disimpan di kepalanya. Karena kenapa? Karena masih muda. Nah, begitu ya. Begitu juga dengan iman, perlu waktu. Nah, tidak bisa langsung yakin kepada Allah Ta'ala, tidak bisa. Rasa cinta misalnya, nah, gitu ya, rasa cinta langsung muncul, begitu kawin langsung muncul, tidak. Gitu ya. Rasa cinta itu, gitu ya, perlu waktu mencintai istri itu. Lu enggak, saya itu sebelum kawin sudah cinta sama istrinya, bohong, enggak sama sandiwara, tidak ada apa-apa, gitu ya. Pura-pura saja dikuade mencintai istri, tidak perlu lah, gitu ya. Bisa saja, tidak usah terlalu muluk-muluk lah, gitu ya. Kapan ketemunya? Ketemu langsung cinta, itu apa nafsu namanya? Cinta itu di akal kita, kesadaran kita. Mawaddah warahmah, bukan mahabbah, tidak. Mawaddah warahmah, bukan mahabbah, tidak.
Gitu ya, mawaddah warahmah. Kalau mahabbah itu cinta dengan kendaraan, cinta dengan kucing, itu mahabbah. Kalau dengan istri tidak, mawaddah warahmah. Gitu ya, suatu mawaddah rasa cinta yang ada unsur pengorbanan pertama. Warahmah menyayangi. Lah, tidak bisa dengan hawa nafsu itu. Gitu, orang mau marah istrinya misalnya kebetulan tidak menarik misalnya. Lah, kasihan. Gitu ya, istri saya ini kasihan lah. Ada unsur mengasihani lah. Mawaddah, ada unsur kesetiaan. Nah, begitu ya, ada unsur kesetiaan. Nah, saya itu sebenarnya bisa begini-begini tapi ya sudah saya nuruti. Nah, ada unsur kesetiaan. Saya bisa tidak setia tapi ya sudahlah buat apa lah. Mawaddah, ada unsur kesetiaan. Nah, saya itu bisa tidak memberi istri saya misalnya tapi ya sudah saya berikan karena dia juga memberi saya hal yang banyak, menutupi aurat saya. Juga rahmah lah, kasihan istri saya ini. Saya bisa menceraikan dia kawin lagi jangan sudah. Begitu ya, ada unsur kasih sayang. Artinya ada kedewasaan. Di dalam perkawinan itu ada kedewasaan. Nah, kalau dalam perkawinan itu tidak menghasilkan yang dua tadi, tidak ada yang dua unsur tadi, tidak ada kedewasaan, selesai. Tidak ada kedewasaan. Begitu ya, tidak ada kedewasaan. Nah, begitu ya. Mengapa loh? Memangnya kalian berdua ini gitu ya, salah satu bajingan apa enggak lelai ya? Bukan bajingan kok, bukan perampok, bukan orang yang masa orang mau kawin minta surat berkelakuan baik dari polisi. Gitu ya. Oh ini calon istri Anda, suami Anda ini wah sudah gitu, keluar masuk penjara misalnya. Istrinya juga begitu misalnya. Ya kan tidak, tidak mungkin ya. Semuanya dianggap baik. Tetapi di situ tidak dimunculkan gitu ya, suatu kekuatan mencintai, kekuatan untuk menyayangi tidak dimunculkan. Minta apa jadi? Ya saya minta disayangi gitu ya. Minta disayangi. Itu kucing itu. Kucing itu kalau kita punya kucing kita duduk dia datang. Lah, minta disayangi kucing itu. Tidak mungkin kucing bawa kopi misalnya, bawakan kopi gini. Lah, gitu ya. Kucing bawakan kopi. Ya tidak mungkin. Gitu ya. Kucingnya tanya, "Minta apa?" Tidak mungkin. Anjing sama saja, kuda sama saja. Semua itu minta dicintai. Gitu ya, tidak ada hewan mau mencintai kita, enggak. Dia minta dicintai lah. Nah, kalau kita minta dicintai istri kita, ya sama dengan hewan. Nah, itu saja kesimpulannya. Nah, itu binatang itu. Manusia begitu, manusia itu mencintai, bukan minta dicintai, dia mencintai lah. Gitu ya. Wa in tuti'u wa rasulah la yadunnakum syai'an. Kalau kalian mentaati Allah Taala dan Rasulnya, tidak dikurangi. Kalau tersedikit faman ya'mal mithqala dzarrah khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau kalian berbuat baik sedikit apapun dibalas. Kalau kalian berbuat jelek sedikit apapun dibalas. Nah, gitu ya. Jadi perbuatan kita tuh jangankan berbuat baik, kepingin niat sama sudah dapat pahala. Gitu ya. Kepingin berbuat baik sudah dapat pahala. Dunia ini tempat orang. Ada yang kasih ilmu dan dia menggunakan ilmunya untuk kebaikan. Baik. Ada lagi orang yang tidak punya ilmu dia, tapi dia punya harta. Dia berkata, kalau saya ngomong dia, kalau saya dikasih harta seperti orang itu, saya bangun masjid seperti orang itu. Saya bangun masjid, pahalanya sama. Sebaliknya ada orang yang tidak punya ilmu, gitu, punya harta, maksiat. Ada lagi yang tidak punya ilmu, tidak punya harta. Dia berkata, kalau saya dikasih uang, saya maksiat seperti dia, dosanya sama loh. Hati-hati, hati-hati. Penting niat itu. Orang itu bagus sekali ya, baik sekali orang itu. Uangnya dipakai umroh. Kalau saya punya uang, saya mau umroh loh. Itu pahalanya sama. Begitu loh. Bukan lalu ada apa buang uang buat umroh itu loh. Buat apa? Kawin lagi apa? Nah, begitu kan. Buat apa? Coba disebutkan. Ya jangan di pengajian nanti saja lah. Begitu loh. Ada apa? Begitu ya. Kalau saya seperti dia, saya pakai uang saya untuk ke Madinah, ke Mekah lah. Pahalanya sama. Begitu loh. Jangan niat saja tidak ada. Niat saja tidak ada. Nah, gitu ya. Orang Rasulullah SAW, kalau ada orang berdoa, ya Allah matikan saya mati syahid, dia akan ditulis oleh Allah Taala sebagai orang yang mati syahid meskipun dia mati di tempat tidurnya. Hadis sahih itu, hadis sahih. Berdoa dia, ya Allah matikan saya mati syahid. Dia ditulis oleh Allah Taala sebagai orang yang mati syahid meskipun dia mati di tempat tidurnya. Jadi orang itu ada niat untuk mati syahid, mati bela Allah Taala. Begitu ya, mati bela Allah Taala. Ada sebuah hadis, bukan coba Umar Khattab, siapa yang tidak punya keinginan untuk berhaji, silakan mati sebagai orang Nasoro atau orang Yahudi atau orang Majusi.
Kepingin haji tidak ada, kepingin loh, tidak boleh. Mesti ada keinginan lah. Jangan bilang apa saya itu mungkin haji, itu bukan urusan kita. Itu masalah yang. Tapi ada keinginan. Kalau dalam berangkat haji, alangkah bahagianya orang itu bisa haji. Semoga saya lah. Kalau saya punya uang, gitu ya, saya bisa berangkat haji loh. Begitu loh. Begitu ya. Jangan saya itu gitu ya, dilus-lus sapinya. Saya itu kepingin haji tapi harus menjual sapi. Saya itu bisa cinta dengan sapi saya. Nah, sapinya tidak cinta dengan dia. Nah, ada apa? Gitu ya. Jual saja sapinya, berangkat ke Mekah. Nanti pulang beli sapi lagi lah. Semoga Allah Ta'ala ngasih rezeki bisa beli hewan lagi loh. Gitu lah. Innallaha ghafurur rahim. Gitu ya. Allah Ta'ala Maha Pengampun, Dia Maha Penyayang. Ayat 15, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Orang beriman sesungguhnya kata Allah Ta'ala adalah orang yang beriman kepada Rasulnya tsumma lam yartabu, tidak ragu-ragu lah. Kira-kira Islam ini berguna apa enggak ya? Ada gunanya tak bela Islam ini lah? Tidak bisa, gitu ya. Berani enggak ngomong sama istrinya lah, gitu ya. Saya itu ya sebenarnya ya cinta dengan kamu. Selama kamu tidak minta apa-apa, ya sudah angkat koper istri kita. Nah, gitu ya. Kalau kamu itu tidak minta apa-apa, saya cinta. Loh, tidak boleh. Harus yakin dia bahwa ini istri saya. Hasilnya apa? Wajahadu, berjuang bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah, berjuang dengan harta dan diri mereka lah. Begitu. Jangan orang bilang kalau istrinya misalnya gampangnya, kamu ya jangan sakit ya, wahai istriku yang saya cintai, jangan sakit. Kenapa? Uangnya buat kalau saya yang sakit. Kalau kamu yang sakit, cari suami lain. Ini belum sakit sudah bawa sakit, ini sudah sakit saya dengar ini. Tidak bisa. Saya mau masuk Islam, gitu ya. Kalau saya tidak bela Allah Ta'ala, kalau pakai bela tidak bisa. Saya akan bela Allah Ta'ala, bela agamanya Allah Ta'ala. Tidak repot-repot. Terus mulu-mulu. Amar ma'ruf nahi munkar. Ada orang salah, beritahu Anda salah, mesti begini. Lu nanti saya biarkan. Saya dihina orang, dimarahi orang, biarkan saja loh. Begitu. Jangan ada orang salah, tidak tahu dia, tidak berani. Gitu ya. Atau bahkan tidak tahu. Loh, tidak tahu ada orang salah. Anda tidak tahu orang salah. Iya, tidak tahu dosanya banyak ini. Tidak tahu kalau orang itu salah. Artinya dia juga salah sama sekali. Artinya juga sama bodohnya. Tidak boleh, harus belajar. Jadi supaya tahu Anda salah. Anda tidak boleh begini, harus beginilah. Berani, itu saja. Tidak usah mengangkat senjata, belum. Ada orang salah, Anda salah, Anda begini. Nah, begitu ya. Langgar tutup, dibuka azan. Nah, itu saja. Jangan mudah tahu muazzinnya tidak ada. Ini kan Idul Fitri ini, loh, ada apa? Nah, buka masjidnya, azan, jadi imam. Loh, begitu mestinya. Orang beriman itu begitu. Begitu ya. Ada orang salah, diberitahu. Ada orang tidak bisa ngaji. Ayo ngaji. Harus bisa Al-Quran. Tidak bisa, saya ajari. Saya berikan Al-Quran. Begitu lah. Kalau orang beriman itu begini, tidak usah bicara jauh-jauh. Ini sudah jihad namanya. Menjadikan semua orang itu bisa baca Al-Quran, itu sudah jihad, sudah bagus itu. Memberikan Al-Quran. Siapa yang bisa hafal juz amma, saya kasih uang. Hafal. Nanti malam ya, sholat tarawih, wahai imam, baca tabarok, baca Al-Baqarah, saya bayar. Baca dia Al-Baqarah. Nah, tapi imamnya bukan umur 50 loh ya. Nah, gitu ya. Umur 15 tahun bisa. Umur 15 tahun sudah hafalkan Al-Quran. Nanti malam kalau kamu bisa baca Al-Baqarah, tarawih, tak kasih 200.000 misalnya, tak kasih 500.000, hafal dia, hafal langsung hafal dia. Kalau orang 50 dikasih 1 juta, dia hafal. Nah, saya jamin, dia hafal. Begitu ya. Nah, kalau gitu ya, itu sudah dari dulu sudah hafal, dari kecil sudah hafal. Nah, gitu ya. Bisa baca Al-Quran semuanya, Al-Baqarah loh ya. Nah, besoknya Ali Imran loh ya. Saya mau dia, mau dibayar, mau dia hafal. Gitu ya. Kalau kamu jangan juz amal ya, itu bukan saya. Saya minta Ali Imran besok baca, hafal dia. Nanti besoknya lagi Anissa loh ya, bisa, asal bayar. Kalau ngomong toh baca juz amma dia, kuliah kafirun dari awal sampai akhir. Tidak ada ini, ada. Ininya ada, mau dia, mau lah. Begitu ya. Ulaika humus shadiqun, mereka itu yang benar-benar yakin Allah Ta'ala. Ayat 16, qul atu'allimu ya, gitu ya. Ayat 16, 17, 18 ini 3 ayat saja, tapi ini penting, tidak bisa saya jelaskan sekarang karena perlu waktu, gitu ya. Insyaallah akan saya jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sholli ta'ala Ibrahim wa ala ali innaka Hamidum Majid.
wa barik ala Muhammad wa ala barakta ala Ibrahim wa ala alihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.